Pertama-tama, aku akan menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. 1. Ada bidang pangan. Bioteknologi di bidang pangan adalah yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa, dan bioteknologi yang dapat memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap, dan lain-lain. Yang kedua, ada kedokteran dan farmasi pembuatan hormon insulis, vaksin, antibiotik, vitamin B2, vitamin B12, antibodi monoklonan, terapi gen, transplantasi stem cell fascial leukemia, dan teknologi IFP atau bayi tabung. Ketiga, ada lingkungan, memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan dalam pengolahan limbah sehingga konsentrasinya berada di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan. Proses ini disebut dengan bioremediasi. Keempat, ada pertambangan, mengekstrasi logam dari bijinya dengan bantuan bakteri Theobacillus ferrokidens. Proses ini disebut sebagai biohidrometallurgi. Kelima, ada pertanian, menghasilkan bibit unggul, tahan hama, serta meningkatkan produksi tanaman dalam waktu singkat di lahan terbatas. Contohnya jagung, tomat, dan lain-lain. Keenam, ada peternakan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hewan ternak, membantu melestarikan spesies yang hampir punah, serta menjaga kesehatan hewan dari serangga penyakit. Ketujuh, ada bioenergi terbarukan, memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan, serta limbah menjadi bahan bakar alternatif seperti biogas, biodiesel, dan etanol. Di slide kedua, aku akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi. Di masa persejarahan 3000 sebelum Masehi, manusia di zaman ini belum mengenal istilah teknologi. Namun manusia bersejarah telah mulai mencoba berkomunikasi melalui penggambaran aktivitas mereka pada dinding gua tempat mereka tinggal. Di zaman prasejarah, kegiatan menggambar dinding gua tersebut boleh dikatakan seperti menulis buku harian, sehingga hal-hal yang diutamakan berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari mereka, seperti terburu-buru jenis-jenis binatang buruannya. Selain itu, komunikasi langsung dilakukan sebatas dengan gestur tubuh, bahasa isyarat, atau bunyi-bunyi abstrak seperti dengsuan. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Setelah masa prasejarah berlanjut ke masa sejarah teknologi, komunikasi tentunya berkembang menjadi lebih baik. Kegiatan menggambarkan aktivitas sehari-hari pada dinding gua masih dilakukan. Akan tetapi, unsur-unsur yang dipakai bertambah dan semakin maju. Masa modern, 1400 Masehi sampai sekarang. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat kemungkinan penyebaran informasi secara luas. Di masa ini, TIK yang mutakhir ditemukan seperti koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet. Terima kasih. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos.
Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih.